Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi ini? Senang sekali berjumpa dengan saudara kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saudara, saya percaya dalam setiap musim kehidupan kita, harapan kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia senantiasa mengasihi setiap kita. Mari pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau satu-satunya pribadi yang kami andalkan di dalam hidup ini. Kau satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Kau satu-satunya pribadi yang sungguh mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biar hidup kami didapati berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini kami rindu membawa pujian, kami sembah kami yang terbaik hanya untuk Engkau ya Allah yang hidup. Terimalah setiap pujian kami yang kami naikkan dengan hati yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku
berkat-Mu berlimpah atasku. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku seumur hidupku. Oh, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ada tangan-Mu Tuhan yang menolongku. Sekalipun badai datang menerpa, aku tak gentar, sebab Engkau di sisiku, sebab Engkau beriku kemenangan, sebab Engkau menolongku, sebab Engkau mengangkatku. Sebab itu kami naikkan syukur, kami naikkan sembah kepadamu, Engkau Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah dalam hidup kami. Sekalipun badai datang, kami tidak gentar karena Engkau ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Jamah kami, ubahkan kami, sehingga hidup kami didapati berkenan kepada Tuhan, dan hati kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita masuk dalam seri yang terakhir ya saudara. Minggu ini kita bicara tentang harapan saudara. Hari ini saya berikan judul renungan firman Tuhan, tumbuh di tengah penantian. Judul renungan kita hari ini, tumbuh di tengah penantian. Saudara, dalam hidup ini
Kadang-kadang ada musim di mana kita merasa tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Seringkali doa kita yang belum dijawab masih tetap belum dijawab. Seringkali keadaan masih belum membaik, yang kita berharap akan membaik ternyata masih belum membaik. Ya, rasanya mungkin jalan masih panjang dan seringkali rasanya hati kita mulai lelah. Mungkin bukan karena kita tidak percaya ya saudara, seringkali karena kita mungkin menunggu sudah terlalu lama, lalu lama-kelamaan mungkin jiwa kita, hati kita mulai lelah. Mungkin kita tetap berjalan, tapi di dalam kita kadang-kadang kita jadi mulai merasa kelelahan saudara. Hari ini firman Tuhan berkata kepada saudara bahwa harapan di dalam Tuhan menjaga kita akan tetap hidup, bahkan sekalipun kita ada di musim yang kering. Harapan kita di dalam Tuhan akan menjaga kita, membuat hati kita tetap hidup, sekalipun ada di dalam musim yang kering. Saudara, saya mau ajak kita membuka ayat firman Tuhan dalam Kejadian 39, ayatnya yang kedua, saudara. Firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, dalam Kejadian 39 ayat 2, ada perkataan yang menarik saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan kalau saudara buka di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21 saudara, ada kalimat yang sama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah saudara, kalimat ini diulang di dalam sebuah pasal, di tengah cerita yang mungkin kalau kita baca ya saudara, cerita kehidupan Yusuf tuh cerita yang penuh dengan luka ya saudara. Dia dijual sebagai budak, dia dikhianati oleh saudaranya, dia dituduh ya pernah mengalami ketidakadilan, bahkan dia juga dipenjara saudara. Namun firman Tuhan menariknya tidak berkata begini saudara, Tuhan segera membebaskan Yusuf. Tidak berkata seperti itu ya saudara, tapi firman Tuhan berkata Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Ini berarti di tengah setiap kekeringan yang mungkin kita alami, di tengah setiap ketidakpastian yang mungkin kita alami, di tengah setiap penantian yang harus kita jalani, saudara, Tuhan menyertai kita. Mungkin Tuhan tidak segera membawa kita keluar, saudara, dari situasi yang sulit ya. Mungkin Tuhan tidak segera membebaskan kita dari situasi yang gak enak dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Ya, kalau kita kembali kepada kisah Yusuf, saudara, Yusuf itu kan punya mimpi yang besar dari Tuhan ya. Namun kalau kita baca dari awal, mungkin jalannya menuju mimpi itu terlihatnya seakan-akan bukan naik, bukan mendekati mimpi itu, tapi kayak terlihat menjauh ya saudara. Dari rumah ayahnya, dia dimasukkan ke dalam lubang, dijual ya saudara ya. Lalu bahkan dimasukkan ke dalam penjara saudara. Kalau kita renungkan kisah Yusuf ya, sepertinya gak mudah, sepertinya gak ada penjelasan ya saudara. Namun saya percaya ada satu hal yang tetap hidup di dalam dirinya, yaitu harapannya kepada Tuhan. Ya, saat itu Yusuf tidak tahu akhir ceritanya. Mungkin terlihatnya kok kayak seperti tambah menjauh dari mimpinya ya, dari apa yang pernah Tuhan sampaikan melalui mimpi kepada dia. Mungkin dia gak tahu kapan semua ini akan berakhir. Tapi satu hal yang dia tahu, bahwa Tuhan masih dan selalu bersamanya. Dan Tuhan menyertai dia, dan itu membuat hidupnya lebih dari cukup, saudara. Hari ini saya gak tahu apa yang jadi keberadaan kita ya, satu demi satu saudara. Tentu berbeda-beda, mungkin ada di antara kita yang sedang menanti, ada di antara kita yang sedang kecewa, ada di antara kita yang mungkin sedang putus asa, sedang hampir berhenti melangkah dalam hidupmu. Mungkin kau gak tahu bagaimana akhir ceritanya, kau gak tahu kemana arah langkahmu selanjutnya. Kamu gak tahu rencana Tuhan apa selanjutnya dalam hidupmu. Tapi hari ini satu hal saya mau kasih tahu buat setiap kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia setia. Hari ini tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Tetap jaga hatimu, tetap konsisten, tetap setia, tetap berkomitmen melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan kompromi dengan dosa, saudara. Yusuf tidak membiarkan luka hatinya mengubah dia menjadi pahit, saudara. Dia tidak membiarkan musim-musim gelap dalam hidupnya mematikan terang yang ada dalam dirinya. Tapi dia tetap jadi pribadi
yang mengasihi Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, bahkan yang taat kepada Tuhan. Dan disitulah kita melihat buah dari harapan yang sejati. Banyak dari antara kita yang mungkin berhenti karena merasa hidup terlalu berat mungkin ya saudara ya. Mungkin kau merasa terlalu lama berada di dalam musim yang kering. Kau merasa terlalu lama ada dalam situasi di mana sepertinya doamu tidak dijawab. Tapi hari saya mau katakan kepada setiap kita bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap tumbuh sekalipun ada dalam kekeringan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap tumbuh sekalipun sedang ada di dalam masa penantian. Saudara, hari ini jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti berdoa. Saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mungkin hari ini situasimu belum berubah. Mungkin hari ini masih ada ketidakpastian demi ketidakpastian yang menyerang, yang melanda engkau, yang membuat engkau takut, saudara. Sama seperti Yusuf, Tuhan tidak segera membebaskan dia dari semua kesulitannya, saudara. Tapi Tuhan tetap menyertai dia. Dan saya percaya bagi setiap kita yang terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, kau akan melihat pada saatnya nanti harapanmu akan berbuah. Harapanmu akan bertumbuh dan berbuah. Bahkan di tengah masa sulit, di tengah kekeringan, harapan itu akan tetap tumbuh. Dan bukan hanya harapanmu yang akan tumbuh, tapi engkau juga akan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa, menjadi pribadi yang semakin mengerti, mengenal kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang semakin hari terus diperbesar kapasitasnya di dalam kehidupan, sehingga ketika saatnya nanti engkau menerima janji Tuhan, ketika saatnya nanti waktunya telah tiba, saudara, engkau akan siap masuk dalam musim berikutnya, engkau akan siap mengalami promosi demi promosi itu karena engkau telah bertumbuh. Dan jadikan setiap mungkin masa sulit, kekeringan dalam hidupmu jadi momen di mana engkau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mungkin hari ini kau sedang berada dalam musim yang kering, ada dalam musim yang sunyi, rasanya tidak ada terobosan, rasanya tidak ada jawaban, rasanya tidak ada perubahan yang kau lihat. Mungkin kau telah berdoa selama tahunan, selama belasan tahun mungkin saudara, dan kau masih merasakan ketidakpastian itu dalam hidupmu, masih menanti saudara. Tapi hari ini ada sebuah hal yang pasti saudara, bahwa Tuhan masih dan akan selalu menyertai engkau. Mungkin situasimu belum berubah, mungkin keadaannya masih sama, tapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, itu lebih dari cukup bagi kita untuk melangkah hari demi hari menjalani setiap kehidupan kita. Dan selama Tuhan masih menyertai setiap kita, maka harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mati, dan harapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Musim bisa kering, jalan bisa panjang, mungkin jawaban bisa tertunda, tapi harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Mari hari ini kita berdoa. Mau berdoa pagi hari ini bagi setiap umatmu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku lelah. Tuhan kapan penantian ini akan berakhir? Kapan musim ini akan berlalu Tuhan? Rasanya lelah. Tapi pagi hari ini aku mau berkomitmen kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, aku mau tetap berharap kepada Tuhan.
Walaupun ada badai di hadapanku, ada tantangan di hadapanku. Mungkin saat ini aku sedang ada di dalam musim yang tidak aku inginkan. Ada dalam sebuah perjalanan yang panjang yang tidak tahu kapan akhirnya. Tapi harapanku di dalam Tuhan tidak akan pernah padam. Pagi ini Dia ada di tempat ini bersama dengan setiap kita, saudara. Dia ada mendengarkan setiap pergumulanmu. Dia ada mendengarkan setiap kerinduan hatimu, saudara. Bahkan tidak ada doamu yang tidak Dia dengar. Bahkan Dia lihat setiap tetes air matamu. Hari ini datang kepada Tuhan. Letakkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak gagal hanya karena engkau masih menunggu. Engkau tidak tertinggal hanya karena hidupmu rasanya jalan di tempat. Selama hatimu masih berharap kepada Tuhan, harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan selama Tuhan beserta dengan kita, ada bersama dengan kita, setiap harapanmu tidak akan pernah sia-sia. Biarlah harapanmu itu di dalam Tuhan yang akan menjaga engkau di musim-musim yang gelap, di hari-hari yang gelap, di hari yang panjang, di jalan yang mungkin belum jelas. Tapi harapan di dalam Tuhan itu selalu ada. Dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu hal yang lebih indah dari yang kita rencanakan, dari yang bisa kita bayangkan, dari yang bisa kita pikirkan. Hari ini tugasnya bagi setiap kita tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan mulai ambil langkah pertamamu untuk engkau akan dibawa masuk melihat rancangan yang besar dalam hidupmu. Kamu mau berdoa pagi hari ini, kekuatan yang baru dari Tuhan dicurahkan bagi setiap umatmu. Biar iman mereka tidak goyah Tuhan, tapi mereka setia mengiring Tuhan, setia percaya kepada Tuhan, meletakkan harapannya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah pagi hari ini yang mengingatkan kembali setiap kami untuk tetap hidup berharap kepada Tuhan. Mau berdoa pagi ini untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi fisik mereka Tuhan, yang sedang sakit, bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan relasi mereka, dengan kondisi finansial mereka, dengan bisnis, pekerjaan, karir, usaha mereka, studi mereka Tuhan, Kau buka jalan dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap mereka yang berharap hanya kepada Tuhan, bagi setiap mereka yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya pada waktunya Tuhan, kami akan melihat, kami akan menerima mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan yang pasti di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, saudara rindu didoakan, saudara bisa kirimkan melalui DM Instagram saya rindu berdoa. Untuk saudara selamat menjalani hari ini, sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya